warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Karsinah, guru pendidikan agama Islam di SDN Sumberjaya 1 Karawang, serta mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 5242110731 dan nomor peserta 321548000084. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran drill dengan menerapkan model pembelajaran PJBL pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi Quran Surah Al-Ma'un kelas 5 di SDN Sumberjaya 1 Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, baik, sehat, cerdas, gembira, alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Akan dipimpin sama Desi. Silahkan, Neng. Sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Abdul Kawang, Adinda Rasti, Aena Farhani, Api Fatul Alia. Alhamdulillah, hari ini semuanya lengkap ya, hadir semua. Kita akan belajar tentang menyayangi anak yatim ya, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'un. Oke, sekarang ibu mau nanya nih, siapa yang pernah membantu orang lain? Oke, siapa yang pernah meminjamkan alat tulisnya kepada temannya? Oke, sekarang siapa yang tahu pengertian anak yatim? Coba acungkan tangannya, siapa yang tahu? Oke, yuk Sandrina. Tidak punya bapak. Siapa lagi? Oke, Nadia. Anak yang ditinggalkan sama ayahnya. Siapa lagi? Ya, Wilda. Ayahnya yang sudah meninggal. Siapa lagi? Dahlan. Anak yang tidak mempunyai bapak. Oke, anak yatim ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menyayangi anak yatim yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'un. Oke. Nah, capaian pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu memahami beberapa surah pendek dan ayat Al-Quran serta hadis tentang keberagaman ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan belajar tentang isi pokok surah Al-Ma'un. Nah, sebelum itu kita akan membaca Quran Surah Al-Ma'un terlebih dahulu ya, bersama-sama ya. Ya, dimulai dengan ta'uz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita
alladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang kita bacakan coba artinya bersama-sama. Arti Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai ayat ke-7. Ya, ayat pertama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Oke. Pesan pokok dalam Quran surah Al-Maun. Ya, terlebih dahulu kita akan membahas tentang asbabun nuzul. Itu sebab turunnya ayat atau surah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, nah kita akan mengetahui sebab turunnya Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7. Ya, oke. Sebab turunnya surah Al-Maun ayat 1 sampai 3 yaitu menyebutkan bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawinya, yaitu seperti Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Al-As ibnu Walid. Ya, pada setiap minggunya mereka ini menyembelih seekor unta. Nah, pada suatu ketika ada anak kecil meminta sedikit daging unta. Nah, tapi bukannya dikasih sama mereka itu, tapi malah dihardik, malah dibully ya sama mereka itu, para penyembelih unta itu. Maka turunlah ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian ada pesan indah dalam Quran surah Al-Maun. Surah Al-Maun ini memberikan pesan supaya kita menghindari perilaku yang tercela. Apa perilaku tercela itu? Perilaku yang tidak baik. Ya, seperti tadi membuli, ya, menghardik anak ya. Itu tidak boleh. Ya. Nah, dalam Quran surah Al-Maun ini menyebutkan juga itu para pendusta agama. Siapa saja kita akan mengetahuinya dalam Quran surah Al-Maun. Ayat pertama itu menjelaskan ya kepada Nabi Muhammad tentang orang yang mendustakan agama, itu seperti orang yang ingkar terhadap hari kiamat. Dalam Quran, dalam ayat 1 ini, ya ayat pertama ini ya, menjelaskan tentang ciri-ciri pendusta agama. Nah, kemudian dijawablah oleh ayat yang kedua, ya, yaitu dalam ayat ke-7, yaitu menceritakan tentang siapa orang yang ciri-ciri orang yang pendusta agama yang terakhir, orang yang enggak memberikan bantuan kepada orang lain, ya. Misalnya kita harus saling membantu kepada sesama teman. Kalau temannya pinjam penghapus harus dikasih, temannya pinjam pensil dikasih.
Kalau kalian bawa 2, ya kalau bawa 1 nanti kalian bagaimana menulisnya, ya seperti itu ya. Oke, oke, Ibu ingatkan lagi tadi ayat pertama membahas tentang apa? Ciri-ciri pendusta agama. Ciri-ciri pendusta agama. Ayat kedua tentang apa? Artinya menghardik anak yatim. Yaitu orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga, tidak memberi makan orang miskin. Oke, ayat yang keempat menjelaskan tentang apa? Ya, orang yang sholat tapi masih berbuat perilaku yang tercela. Ayat kelima menjelaskan tentang apa? Orang yang lalai terhadap sholatnya. Kemudian ayat ke-6 menjelaskan orang yang berbuat ria, yang suka pamer. Yang ketujuh, enggan memberikan bantuan. Oke, sekarang supaya Ibu mengetahui kalian itu sudah paham tentang makna Quran surah Al-Maun dan sudah bisa menghafal urutan surah Al-Maun, ya, Ibu membuat peta konsep tentang Quran surah Al-Maun, ya. Itu tujuannya agar memperkuat, ya, memperkuat pengetahuan kalian, memperluas pengetahuan kalian terhadap Quran surah Al-Maun. Silahkan nanti kalian cari di buku siswa ini, ya, itu isi pokok yang terkandung dalam Quran surah Al-Maun. Ayat 1 tadi menjelaskan apa? Ayat kedua sampai ayat ke-7, ya. Oke, Ibu bagi dulu ya medianya ya. Oke, silakan perwakilan kelompoknya ambil ke sini, perwakilan kelompok. Yang ininya nih. Ya, silakan buat peta konsep tentang pesan pokok surah Al-Maun, ya. Cari di siswa kalian, ya, cari ayat 1 menjelaskan tentang apa, ya. Oke, silakan. Yo yang menulisnya. Yo, ayo. Oke. Yo, kelompok. Cari yo, mau berapa itu? Yo. Susun langsung ditempel nih, tempel ya, udah itu belum, udah rapi belum? Kalau sudah rapi silakan tempel. Iya digaris pakai pengajar ada, ada, yo silakan digaris, kita konsepnya ini. Ada yang sudah? Belum? Ya, kamu keluar sudah? Yo.
yang sudah? Oke, kelompok 2 sudah selesai. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kita lihat hasil diskusi kelompok 2 tentang Quran isi pokok surah Al-Maun. Ya, ini peta konsepnya. Ya, jelaskan, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perwakilan dari kelompok A untuk menjelaskan hasil Ya. Apa yang didapat tentang isi pokok surah Al-Maun? Coba. Tentang ciri-ciri pendusta agama. Suaranya menghardik anak yatim, satu, orang yang menghardik anak yatim. Kemudian tidak memberi makan orang miskin, tidak memberi makan orang miskin. Kemudian celaka bagi orang yang sholat tapi masih berbuat tercela. Kemudian orang yang lalai terhadap sholatnya. Kemudian orang yang berbuat ria. Kemudian enggan memberikan bantuan kepada sesama. Oke, inilah ada hasil diskusi kelompok 2. Kasih tepuk. Wow. kasih we, kasih o, Kasih weh. Wow, untuk kelompok 2 silakan yang sudah selesai. Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silakan maju ke depan perwakilannya. Maju ke depan. Silakan presentasikan hasil diskusinya tadi. Silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikannya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya diskusi kelompok 3 ya. Ini hasilnya tadi. Gimana coba? Ya, ini presentasikan. Ya, jalan. Ya. Siapa saja? Orang yang menghardik yatim. Itu ayat berapa? Ayat ketiga. Kemudian ayat keempatnya. Nah, kemudian ayat berikutnya. Orang yang lalai terhadap sholatnya. Kemudian ayat berikutnya. Orang yang berbuat ria. Kemudian orang yang memberikan bantuan. Benar berapa ayat? Ada 7 ayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk. Wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, untuk kelompok 3 silakan sekarang kalian tempelkan hasil diskusi kalian ke dinding yang ada di belakang nih kalian ya, silakan. Yo, tempelkan hasilnya. Tempelkan yang rapi, tempelkan. Tempelkan yang rapi, tempelkan. Sudah tertempel? Sudah tertempel? Sudah. Oke. Tadi adalah tujuan membuat peta konsep itu agar hafalan, kemudian pemahaman kalian terhadap isi pokok surah Al-Maun itu ya bisa kalian itu bisa mengimplementasikannya atau bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang sudah tahu ya tentang isi pokok surah Al-Maun ya. Apa intinya? Intinya apa coba? Kita harus membantu orang lain, orang yang susah. Oke, gitu. Kalau temennya ada yang susah atau yang membutuhkan bantuan, harus kita bantu. Juga harus menyayangi anak yatim, tidak
tidak boleh dibully ya. Nah, pesan moral dalam Quran surah Al-Maun ini adalah Muslim yang kuat lebih baik daripada yang lemah. Untuk merefleksi pembelajaran hari ini, Ibu tugaskan kalian untuk mengisi evaluasi pembelajaran yang ada di dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ibu akan membagikan link LKPD-nya ya. Kalian dapat mengisinya di rumah masing-masing dengan bimbingan orang tua kalian. Al-Maun artinya barang yang berguna. Surah Al-Maun turun di kota Makkah. Golongannya termasuk surah Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Surah Al-Maun ada 7 ayatnya, urutan surahnya itu 107. Surah Al-Maun itu berpesan pada kita tentang ciri-ciri pendusta agama. Yang pertama, menghardik anak yatim, menyakiti fisik dan luka psikisnya. Yang kedua, itu tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, itu terhadap sholatnya. Yang keempat, orang yang berbuat ria. Yang kelima, enggan memberi bantuan pada orang-orang yang membutuhkannya. Dengarlah wahai kawan-kawan semua, kita harus menyayangi anak yatim, memberi makan kepada fakir miskin sebagai bentuk kepedulian sosial. Tidak melalaikan kewajiban sholat, beribadah dan beramal karena Allah membantu orang lain yang membutuhkan dengan barang yang berguna dan manfaat. Oke. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar tentang Quran surah Al-Maun ya. Sekarang kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, kita akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam